Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Siska Atma Noktavia selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kecerdasan Artifisial. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang algoritma pencarian atau searching algorithm. Adapun pembahasan pada pertemuan ketiga tentang algoritma pencarian ini, yang dimana pada metode pencariannya ada blind search, kemudian ada heuristic search, kemudian ada genetic algorithm. Nah, pada blind search ini dia dibagi menjadi dua, ada BFS dan DFS. Kemudian pada heuristic ada generate and test, kemudian ada hill climbing, kemudian ada best first search, kemudian ada algoritma A*, kemudian ada simulated annealing. Nah, di sini kita akan membahas sampai best first search. Nah, untuk algoritma A*, dan simulated annealing, silakan teman-teman mencari pada Google untuk lebih pahamnya tentang algoritma A*. Nah, kemudian pada metode pencarian ini, itu dia dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada blind search atau uninformed search, kemudian ada heuristic search atau informed search. Kemudian, nah, metode pencariannya untuk dapat mengukur performa dari metode pencarian itu ada 4 kriteria yang dilakukan. Yang pertama ada completeness, yang dimana metode tersebut menjamin adanya solusi jika solusinya ada. Kemudian yang kedua ada time complexity, yang dimana berapa lama waktu yang diberikan untuk menemukan sebuah solusi. Kemudian yang ketiga ada space complexity. Nah, yang dimana berapa banyak memori yang dibutuhkan untuk menemukan solusi pada metode pencariannya. Kemudian ada optimality, apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda pada metode pencarian. Kemudian yang pertama ada blind search atau uninformed search. Nah, yang dimana dia itu memiliki cabang. Nah, yang pertama ada pencarian melebar pertama. Nah, yang dimana semua node pada level N itu akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level N plus 1. Pencarian dimulai dari node akar atau node S, terus ke level ke-1, terus ke level ke-1. Kemudian dari kiri ke kanan. Nah, yang dimana dia itu akan berpindah ke level berikutnya. Demikian pula dari kiri ke kanan hingga ditemukan goal pada node G. Nah, di sini kita bisa melihat pada gambar ini, kita melihat tanda panahnya. Si node S ini dimulai dari node S atau node akarnya, dia itu akan mengunjungi node-node anaknya yang ada di sini. Kemudian node S ini yang dimana dia merupakan akar, dia akan dimasukkan ke dalam queue. Nah, setelah dimasukkan ke dalam queue, apakah dia ini merupakan sebuah solusi atau bukan? Jika dia merupakan solusinya atau tujuannya, maka akan berhenti pada node S pencariannya. Nah, kemudian jika bukan node S ini merupakan solusi, maka dia akan mengunjungi ke node A. Nah, yang dimana dia itu dimulai dari kiri baru ke kanan. Nah, untuk kunjungannya ke node A ini, si node A ini akan dimasukkan ke dalam queue. Nah, kemudian di dalam queue tersebut akan dilakukan pengecekan apakah
A ini merupakan tujuannya apa bukan? Oh, ternyata bukan tujuannya, maka akan dilanjutkan lagi pencariannya ke node B. Nah, kemudian akan dikunjungi node B. Setelah dikunjungi node B, kemudian dimasukkan ke dalam queue. Oh, ternyata bukan. Node B ini merupakan solusinya hingga ditemukanlah solusinya atau tujuannya pada node G. Nah, yang dimana di sini cara kerja dari algoritma BFS. Yang pertama, masukkan node akar ke dalam queue. Kemudian yang kedua, ambil node dari awal queue. Lalu cek apakah node merupakan solusi. Nah, kemudian yang ketiga, jika node merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Kemudian yang keempat, jika node bukan solusi, masukkan seluruh node anak ke dalam queue. Kemudian yang kelima, jika queue kosong dan setiap node sudah dicek, pencarian selesai. Kemudian yang keenam, jika queue tidak kosong, ulangi pencarian mulai dari poin yang kedua. Kemudian, nah di sini ada contoh dari BFS. Yang dimana pertanyaannya, misalkan diketahui pohon pelacakan seperti pada gambar di samping. Implementasi algoritma BFS untuk mencari solusi dari node awal atau start S sampai node G goal. Nah, di sini seperti yang sudah dikatakan, algoritma pencarian dari BFS yaitu yang dimana node S ini atau node awalnya akan dimasukkan ke dalam queue. Nah, di dalam queue tersebut akan dilakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan, oh ternyata bukan, S ini merupakan goal-nya. Nah, kemudian akan dilakukan pengecekan kepada node A, yang dimana dimulai dari kiri baru ke kanan untuk kunjungannya, kunjungan pengecekan. Nah, ternyata A ini dia bukan setelah dimasukkan ke dalam queue, oh ternyata bukan, dia bukan merupakan goals-nya. Nah, hingga ditemukan goals-nya pada node G. Nah, kemudian ada pencarian mendalam pertama atau DFS. Nah, yang dimana algoritma dari DFS yang pertama, masukkan node akar ke dalam stack. Kemudian yang kedua, ambil node dari stack teratas. Lalu cek apakah node merupakan solusi. Jika node merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Kemudian berikutnya, jika node bukan solusi, masukkan seluruh node anak ke dalam stack. Kemudian yang kelima, jika stack kosong dan setiap node sudah dicek, pencarian selesai. Kemudian yang keenam, ulangi pencarian mulai dari poin yang kedua. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama yaitu ada node akar atau node S. Nah, di mana di sini node S ini akan dimasukkan ke dalam stack. Kemudian akan dilakukan pengecekan pada stack tersebut. Nah, apakah S ini merupakan solusi atau tujuannya atau bukan? Kemudian setelah dilakukan pengecekan, oh ternyata bukan. S ini merupakan solusi atau goals-nya. Nah, node S ini dia memiliki anak, ada A dan B. Kemudian A dan B ini merupakan solusi sementara. Nah, yang dimana A dan B ini dimasukkan ke dalam stack untuk dilakukan pengecekan. Oh, ternyata bukan. A dan B ini bukan merupakan solusi. Setelah dilakukan pengecekan, kemudian dilanjutkan pada node A. Node A ini dia memiliki anak, ada anak C dan D. Yang dimana C dan D ini dimasukkan ke dalam
stuck, kemudian dilakukan pengecekan. Nah, ternyata C dan D ini bukan merupakan sebuah solusi. Nah, kemudian dia dilanjutkan, kemudian E dan F dimasukkan ke dalam stuck. Oh, ternyata E dan F ini bukan sebuah solusi atau goals-nya setelah dilakukan pengecekan di dalam stuck. Nah, E ini memiliki anak. Ada anaknya itu H dan not G. Nah, kemudian dilakukan pengecekan pada not H. Nah, oh ternyata not H ini bukan merupakan sebuah solusi. Kemudian solusinya adalah not G setelah dilakukan pengecekan di dalam stack. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada contoh dari DFS. Di sini kita bisa mengimplementasikan algoritma dari DFS yang tadi. Nah, dengan pertanyaannya, misalkan diketahui pohon pelacakan seperti gambar 2.9, implementasi algoritma DFS untuk mencari solusi dari S not awal atau start sampai G goal. Nah, yang seperti saya katakan tadi, di sini kita itu tinggal mengimplementasikan algoritma dari si DFS yang dimana S ini, not awal ini atau startnya akan dimasukkan ke dalam stack, kemudian dilakukan pengecekan. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, oh ternyata dia bukan tujuannya atau goals-nya. Kemudian dia itu memiliki anak, ada anak A dan B. Nah, setelah dilakukan pengecekan A dan B ini, not A dan B ini bukan merupakan sebuah solusinya, maka akan dimasukkan lagi. Si A, oh ternyata si not A ini dia memiliki anak C dan not D. Nah, kemudian C dan D dimasukkan ke dalam stack, dilakukan pengecekan. Oh ternyata bukan. Kemudian si B ini memiliki anak. Anaknya itu ada not E dan not F. Nah, oh ternyata setelah dilakukan pengecekan di dalam stack, ternyata dia itu bukan solusinya, bukan goals-nya. Oh, ternyata si E ini memiliki anak. Nah, anaknya ada H dan G. Nah, yang dimana H dan G ini akan dilakukan pengecekan pada not H. Setelah dilakukan pengecekan pada not H, oh ternyata not H ini bukan merupakan solusi atau goals-nya. Kemudian akan dilakukan pengecekan pada not G di dalam stack. Oh ternyata G ini merupakan goals-nya, maka pencarian akan berhenti pada not G. Nah, yang dimana setiap algoritma dia itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun keuntungan atau kelebihan pada algoritma DFS yang pertama yaitu dia itu membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya not-not pada lintasan yang aktif saja yang akan disimpan. Kemudian yang kedua, secara kebetulan metode DFS ini akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak dalam ruang keadaan. Jadi dia itu lebih mudah untuk digunakan seperti itu. Kemudian pada kelemahan dari DFS ini, yang pertama dia memungkinkan tidak ditemukan tujuan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Itu merupakan kelebihan dan kelemahan dari algoritma DFS. Nah, kemudian kita melanjutkan lagi ke pencarian heuristik atau terbimbing, pencarian terbimbing atau bisa juga disebut dengan informed search. Nah, pada pencarian heuristik ini dia itu di mana merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian secara selektif
dan dapat memandu proses pencarian yang memiliki kemungkinan sukses yang paling besar. Jadi tingkat kesuksesannya dia itu sangat tinggi pada pencarian heuristik atau terbimbing. Kemudian, yang dimana pada pencarian heuristik ini dia itu terdiri dari yang pertama ada generate and test, pembangkitan dan pengujian. Kemudian yang kedua ada hill climbing atau pendakian bukit. Nah, pada hill climbing ini dia itu dibagi lagi menjadi dua, ada simple hill climbing. Kemudian yang ke B-nya atau yang keduanya itu ada steepest ascent hill climbing. Kemudian yang ketiga ada best first search. Nah, di sini ada generate and test, yang dimana pada metode generate and test ini dia metode yang paling sederhana di dalam pencarian heuristik. Nah, yang dimana pada generate and test ini dia itu menggabungkan dua metode DFS dan pelacakan mundur atau backtracking. Nah, itu yang digunakan pada generate and test. Nah, contoh implementasi algoritma generate and test ini pada penentuan rute terpendek. Nah, yang dimana pertanyaan dari contoh implementasi algoritma generate and test ini, yang dimana pada gambar di samping diketahui ada 12 kota, yang dimana kotanya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan Z. Nah, jarak antara kota ini diketahui seperti pada gambar. Ada jaraknya 4, jarak A ke B itu 4, kemudian B ke D itu ada 3, kemudian jarak dari D ke E itu ada 4. Nah, tanda anak panah merupakan tanda jalur yang bisa dilewati. Nah, masalahnya di sini seorang sales buku yang berada di kota A hendak ingin pergi mengirimkan barang ke kota Z. Masalahnya dia itu jalur mana yang harus dia lewati agar perjalanannya itu bisa menghemat biaya transportasi. Nah, di sini A itu adalah kota dari si sales itu berada. Yang dimana dia itu ingin pergi ke kota Z. Kita melihat dari jarak tempuh A melalui B, kemudian jarak A ke B itu ada 4 km. Kemudian B ke D jaraknya 3 km. Kemudian jarak dari A ke D itu 7 km karena 4 ditambah 3. Kemudian dilanjutkan lagi. Jarak D ke E itu ada 4. Nah, 7 ditambah 4 itu kan udah 11 km jarak dari A ke E, jarak tempuhnya. Kemudian jarak dari E ke G itu 6 km. Nah, kemudian 11 ditambah 6. Kan tadi itu 4 ditambah 3 kan 7. 7 ditambah 4 itu kan 11. Kemudian 11 ditambah 6 itu 17. Sudah 17 km jarak tempuh dari kota A ke kota G. Nah, kemudian 17, kemudian dari kota G dia melanjutkan perjalanannya ke kota tujuannya, yaitu kota Z. Nah, kemudian jadi jarak G ke Z itu dia ada 7 km. Kemudian kita totalkan dari
17 ditambah 7, yaitu 24 kilometer. Jarak dari kota A ke kota Z melalui A, B, D, E, G, Z. Nah, kita keep dulu nih. Jarak dari kota A ke Z melalui B. Kemudian kita mencoba alternatif lain, yaitu jarak dari kota A ke C, yaitu ada 5. Kemudian dari C ke E itu jaraknya itu ada 3. Jarak dari kota A ke kota E itu sudah 8 kilometer. Kemudian jarak dari kota E ke kota G itu ada 6. Kemudian jika jarak dari kota A ke kota G itu 5 ditambah 3, kemudian ditambah. Nah, kemudian I ke G itu 6 kilometer. Kemudian jika jarak dari kota A ke kota G itu 5 ditambah 3, kemudian 8 ditambah 6 itu 14. Nah, jarak dari G ke Z itu ada 7. Jadi 5 ditambah 3, 8. Kemudian 8 ditambah 6 itu 14. 14 ditambah 7 itu 21 kilometer. Jadi jarak tempuh atau rute terpendek untuk menghemat biaya perjalanan, biaya transportasi dari sales tersebut dari kota A ke kota Z bisa dengan menempuh rute A ke B, AC, kemudian CE, kemudian EG, kemudian G ke Z. Nah, kemudian kita melanjutkan lagi ke pendakian bukit atau hill climbing, yang dimana algoritmanya ada 3. Algoritma pencarian pendakian bukit hanyalah sebuah loop yang terus bergerak ke arah peningkatan nilai. Kemudian yang kedua, algoritma ini dianggap sebagai salah satu prosedur yang paling sederhana untuk mengimplementasikan pencarian heuristik. Kemudian yang ketiga, heuristik ini menggabungkan keunggulan pencarian depth first dan breadth first menjadi satu metode. Nah, pada pendakian hill climbing ini dia itu menggabungkan pencarian DFS dan BFS untuk menjadi satu. Nah, yang dimana jenis-jenis dari algoritma hill climbing ini ada simple hill climbing. Nah, algoritma ini melakukan eksplorasi terhadap satu solusi baru pada setiap iterasinya. Jika solusi baru lebih baik, maka solusi tersebut menjadi solusi saat ini. Namun, algoritma ini dapat terjebak pada puncak lokal yang tidak menghasilkan solusi optimal secara global. Nah, contoh implementasi dari algoritma simple hill climbing pada puzzle, yang dimana di sini kita melihat keadaan awalnya, kemudian goals-nya, kemudian di sini ada ruang keadaan. Nah, pada keadaan awal di sini kita melihat ada 1, 2, 3, kemudian kosong, kemudian dilanjutkan lagi 4, 5, 7, 8, dan 6. Yang dimana pada keadaan awal ini dia itu bentuknya itu tidak beraturan. Kemudian goals-nya kita yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kotak kosong. Nah, yang dimana di sini itu dia bersifat berurutan dari 1 hingga 8. Di sini kita bisa lihat ruang keadaannya. Kita misalkan X ini dia, nah kita misalkan X ini dia itu baris, kemudian Y-nya itu kolom.
Nah, kemudian di sini X pada barisnya itu ada 1, 2, dan 3, kemudian Y-nya itu pada kolom ada 1, 2, dan 3. Di sini keadaan awalnya 1, 2, 3, kemudian kosong. Nah, untuk benarnya pada keadaan awal ini ada 1, 2, 3, kemudian ada Kemudian ada 1, 2, 3, kemudian ada 7 dan 8. Posisi yang benar pada keadaan awal. Kemudian dia itu akan memindahkan satu ini, dia itu akan memindahkan kotak kosong ini berada di angka 1. Kemudian kita melihat lagi nantinya apakah keadaan awalnya itu masih 5 atau dia akan berubah, seperti itu. Nah, kemudian keadaan awal selanjutnya yaitu setelah 5 keadaan awal posisi benar, setelah dia kotak kosong berpindah ke 1 berada di baris 1, kemudian 1 berada di baris kedua kolom pertama. Nah, jadi kita akan lihat apakah keadaan awal itu posisi benarnya masih 5 atau dia akan berubah. Nah, yang dimana kita bisa hitung. Jadi dari 2, 3, kemudian ada 7 dan 8. Nah, ternyata keadaan selanjutnya yaitu dengan posisi benar ada 4. Nah, jadi dia itu akan terus melakukan perputaran hingga ditemukan goals-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ada Steeple Ascent Hill Climbing, yang dimana hal pertama yang dia lakukan yaitu akan memeriksa semua simpul tetangga dan kemudian memilih simpul yang paling dekat dengan keadaan solusi sebagai simpul berikutnya. Nah, di sini lanjutan contoh dari implementasi algoritma ascent hill climbing pada puzzle. Jika yang tadi itu ada simple hill climbing, maka di sini ada algoritma ascent hill climbing. Nah, di sini kita melihat keadaan awalnya itu ada 1, 2, 3, kemudian kotak kosong 4, 5, 6, 7, 8, dan 6. Yang dimana goals-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan kotak kosong. Ruang keadaannya pada baris X baris ada 1, 2, 3. Kemudian pada kolom Y yaitu ada 1, 2, dan 3. Kemudian pada implementasi algoritma ascent hill climbing ini, dia itu akan berfungsi fungsi heuristik. Nah, yang dimana fungsi ini dia itu digunakan jumlah kotak yang menempati posisi benar, kemudian kriteria yang dipakai adalah jumlah benar yang paling besar yang akan dipilih pada ascent hill climbing. Nah, di sini keadaan awalnya atau keadaan sekarang itu dia masih di 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 6. Yang dimana posisi benarnya itu dia itu ada 5. Kemudian keadaan selanjutnya yaitu kotak kosong dia berada di angka 1. Kemudian satunya turun ke baris kedua kolom pertama. Nah, kemudian kita hitung berapa posisi benarnya. Oh, ternyata posisi benarnya itu ada 4.
Karena 2, 3 itu 1, 2, kemudian 7 dan 8 itu merupakan posisi benar. Kemudian keadaan selanjutnya. Nah, kemudian keadaan selanjutnya itu dia kotak kosongnya akan bergeser. Bergeser pada baris pertama kolom ke kolom pertama. Nah, yang dimana posisi benarnya itu dia itu ada 4. Nah, yang dimana 1 ini akan kembali ke posisi awal dan 7 dia itu akan berpindah ke posisi urutan baris kedua kolom pertama. Nah, dari situ posisi benarnya itu ada 4. Kemudian keadaan selanjutnya. Nah, yang dimana si kotak kosong ini dia akan berada di posisi keempat. 4 ini dia akan bergeser ke kolom pertama, baris kedua. Nah, setelah itu posisi benarnya itu ada 6. Jadi, posisi benar yang terbesar itu pada keadaan ketiga, yaitu dengan posisi benar 6. Untuk ascent hill climbing. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini yang terakhir pada metode pencarian itu ada genetik algorithm atau genetik algoritma genetik. Nah, yang dimana di sini teknik pencarian heuristik ini didasarkan dari gagasan evolusi yang dimana itu seleksi alam dan genetik. Nah, yang dimana dia itu pada algoritma genetik ini dia memanfaatkan proses seleksi alami yang dikenal dengan proses evolusi. Nah, yang dimana di sini itu sudah ada pengertian dari genetik algorithm atau gen di sini atau genotype. Genotype adalah variabel dasar yang membentuk suatu kromosom dalam algoritma genetika. Gen ini dia itu bisa bernilai biner, float, integer maupun karakter. Nah, yang dimana bernilai biner ini dia 0 dan 1, kemudian ada integer itu berupa numerik atau angka dan karakter itu berupa huruf. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada alele. Nah, nilai dari suatu gen. Nah, yang dimana dia itu bisa berupa biner, float, integer maupun karakter. Nah, kemudian yang ketiga ada kromosom yang dimana yaitu dia itu gabungan dari gen-gen yang membentuk arti tertentu. Nah, macam-macam dari kromosom itu dibagi menjadi 2, ada kromosom biner, kemudian ada kromosom float yang berbentuk, kalau float itu pecahan, kemudian untuk kromosom biner itu dia bernilai biner dengan tingkat keberhasilannya yang tinggi. Kemudian ada algoritma genetik. Nah, algoritma genetik ini proses perkembangbiakannya yang didasarkan pada analogi struktur genetika dan perilaku kromosom pada populasi individu dengan menggunakan dasar. Yang pertama ada individu dalam populasi bersaing untuk SDM dan pasangannya. Kemudian yang kedua, mereka yang paling sukses di setiap kompetisi akan menghasilkan keturunan yang lebih baik dari individu yang berkinerja buruk. Kemudian yang ketiga, dari individu yang baik akan menyebar ke seluruh populasi sehingga akan menghasilkan keturunan yang lebih baik dari orang tuanya. Karena ini merupakan gen yang dimana dia itu akan menyebar, yang dimana dia itu akan menghasilkan keturunan yang lebih baik dari orang tuanya. Kemudian yang keempat ada generasi baru dapat menyesuaikan dengan keadaan lingkungan.
Nah, yang dimana permasalahan yang membutuhkan algoritma genetika. Yang pertama ada ruang pencarian yang sangat besar, kemudian kompleks dan kurang dipahami. Kemudian yang kedua, tidak ada pengetahuan yang memadai untuk menyederhanakan ruang pencarian yang sangat besar menjadi ruang pencarian yang sempit. Kemudian yang ketiga, tidak ada analisis matematis yang bisa menangani ketika mode konvensional gagal menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keempat, solusi yang dihasilkan tidak harus optimal asal sudah memenuhi kriteria yang sudah diterima. Kemudian yang kelima, mempunyai kemungkinan solusi yang jumlah tak terhingga. Itu merupakan permasalahan yang membutuhkan algoritma genetika. Kemudian, aplikasi yang digunakan pada algoritma genetika apa saja? Nah, di sini algoritma yang digunakan pada aplikasi algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah itu ada pada bidang teknik, kemudian bisnis dan hiburan. Contohnya kalau pada aplikasi genetika pada optimasi, yang pertama pada bidang teknik yaitu ada e-commerce. Nah, kemudian e-commerce ini bisa masuk ke bidang bisnis juga. Nah, kemudian ada pemrograman otomatis. Kemudian ini masuk ke bidang teknik. Kemudian yang ketiga ada machine learning. Nah, yang dimana machine learning ini dia itu akan merancang jaringan saraf tiruan untuk mengendalikan robot. Atau di machine learning ini dia itu terbagi lagi. Nah, yang dimana di sana ada algoritma deep learning, kemudian ada algoritma ANN, kemudian ada algoritma SVM yang bisa digunakan. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada model ekonomi. Yang kelima ada model sistem imunisasi. Kemudian yang keenam, kalau untuk model sistem imunisasi ini biasanya digunakan pada kesehatan. Kemudian untuk yang keenam ada model ekologi. Nah, pada model ekologi ini dia itu memodelkan fenomena ekologi seperti host, parasit, coevolution, simbiosis, dan arus sumber daya dalam ekologi. Kemudian yang ketujuh ada interaksi antara evolusi dan pembelajaran. Nah, mungkin untuk misalnya teman-teman ingin belajar lebih dalam lagi untuk memahamkan diri, kalian bisa mengunjungi referensi yang sudah saya sediakan pada slide presentasi. Thank you for your attention. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan materi yang telah saya sampaikan. Saya cukupkan, sekian dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.